warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, NIM 6101420005, Fakultas Ilmu Keolahragaan Rombel PJKRA tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi di era modernisasi. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri ya. Di sini ada rekan saya, mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi. Silahkan perkenalkan. Baik, terima kasih Mas Alvin atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, saya Mandar Hidayat dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi. Tentunya perkembangan teknologi itu mencakup secara luas ya, besar. Namun perkembangan teknologi di sini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Tentunya saja kita yang sehari-harinya seolah tidak bisa hidup dari ketergantungan adanya laptop, komputer, tablet, maupun handphone. Contohnya saja di era kita, remaja, ketika kita mau keluar rumah, pasti ketergantungan dengan membawa handphone. Bangun tidur, langsung bukanya handphone. Selesai sholat, langsung bukanya handphone. Dari kamar mandi, langsung nyarinya handphone. Seolah-olah kita sangat tergantung dalam genggaman handphone. Itu kenyataan yang tak bisa kita elakkan. Dan selain itu, kita juga sangat bergantung dengan adanya keberadaan internet di suatu tempat. Kehilangan jaringan sedikit aja, kayaknya udah ngerasa risau ya. Bener banget, ada langsung Iya. galau. Nah bener, apalagi kita yang sangat tergantung dengan apa-apa harus buka HP, harus tersambung dengan internet gitu. Berbagai aspek kehidupan mulai dari belanja, belajar, bekerja maupun dalam mencari informasi, kita sangat bergantung dengan adanya bantuan dari sebuah teknologi. Nah, dari perkembangan tersebut, perkembangan teknologi melesat dengan naik dan penggunanya pun belakangan ini naik secara drastis. Menurut Anda, bagaimana menanggapi fenomena tersebut? Baik, terima kasih Mas Alvin ya tadi terkait dengan perkembangan teknologi. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang perkembangan teknologi, ada hal sejarah yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita ingat bahwasanya teknologi itu kan dulu muncul untuk mempermudah kehidupan masyarakat dan juga mempermudah kehidupan manusia. Pada dasarnya teknologi itu untuk mempermudah dan juga mengembangkan skill-skill yang kita miliki. Tapi jika kita melihat perkembangan teknologi yang sekarang semakin masif, ini memiliki banyak dampak. Salah satunya adalah dampak negatif dan juga dampak positif. Yang saya tekankan di sini adalah sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu harus memiliki jiwa kosmopolitan nih Mas. Jadi jiwa kosmopolitan di mana walaupun kita berkembang nih dalam segi teknologi, segi berpikir, kita punya budaya, punya kekayaan kultural yang memang harus kita kembangkan dan juga kita kalau dalam bahasa Jawa itu diuri-uri. Jadi jiwa kosmopolitan di sini adalah masyarakat yang berkembang dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada. Bagus sekali ya teman-teman. Emang benar kenyataannya seperti itu. Baik, kali ini saya akan membacakan satu statement yang saya temukan, yaitu seperti berikut. Semua teknologi lahir dari sebuah tujuan. Misalnya, mesin pencari diciptakan untuk memilah sejumlah besar data online yang sekarang kita kenal dengan sebutan Google, dengan beberapa produk juga yang ada di dalamnya gitu. Nah, dalam perkembangannya, teknologi baru menggabungkan teknologi yang ada untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya digunakan. Nah, berarti hal itu menandakan bahwa adanya suatu perkembangan teknologi dampak positif. Nah, menurut Anda, sejauh apa dampak positif perkembangan teknologi pada era kita dan apa saja contohnya? Baik, terima kasih. Langsung saja jawab ya. Terkait dengan perkembangan positif dari teknologi ini, memang jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Tadi mungkin di awal juga sempat disinggung bahwasanya kita tidak bisa terlepas dari HP, kita tidak terlepas dari internet dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita sudah adiksi terhadap perkembangan teknologi yang mana memang menimbulkan beberapa dampak. Dampak positif yang bisa dirasakan mungkin saat ini kita bisa lebih terhubung dengan banyak orang di belahan dunia tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga, banyak biaya dan sebagainya. Terus juga di samping itu
Dari sisi ekonomi nih, karena memang saya fakultas ekonomi gitu ya, jadi mungkin saya melihatnya dari sisi ekonomi. Ada banyak hal yang bisa kita kulik, salah satunya adalah perkembangan dari ekonomi suatu negara ke negara lain, yang mana memang dalam segi ekonomi itu kan satu negara dengan yang lainnya saling saling berkolaborasi dan juga berhubungan seperti itu. Jadi ketika suatu negara mengalami masalah kita dari negara lain itu karena perkembangan teknologi yang semakin masif dan juga semakin maju ini, kita bisa melihat dan juga mengevaluasi untuk nantinya apa sih yang harus kita ambil dan apa sih yang harus kita pelajari, atau mungkin apa sih yang harus kita masukkan peluang di situ, seperti itu. Di sisi lain juga ketika kita berbicara tentang dampak positif dari perkembangan teknologi, ada banyak sekali. Salah satunya adalah ketika kemarin kita mengalami pandemi COVID-19, yang mana kalau misalkan kita belum ada nih perkembangan teknologi terkait dengan perkembangan digital, sudah pasti kita udah kolaps nih, udah kalah kabut mau kayak gimana. Tapi dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun mungkin dengan skema yang berbeda, dengan misalnya work from home, atau mungkin sekolah dari atau belajar dari rumah, seperti itu. Baik, terima kasih. Namun di samping dari banyaknya dampak positif yang tadi disebutkan gitu, pastinya kan pasti ada sisi negatifnya ya, meskipun sedikit ataupun beberapa hal. Contohnya itu seperti apa ya? Jelas banget, ketika kita berbicara tentang dampak positif, tentunya ada dampak negatif yang justru itu menjadi momok bagi kita, apalagi jika kita melihat dari perkembangan teknologi sekarang ini bisa diakses tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga bisa diakses anak kecil, bahkan anak-anak yang di bawah umur bisa mengakses semua konten-konten atau situs-situs yang memang berkaitan dengan dunia digital ini. Salah satunya adalah mungkin berkaitan dengan sosial media yang memang di situ kurang ada filterisasi atau kurang ada penyaringan, entah dari segi penyaringan orang tua, guru, atau mungkin bahkan pemerintah yang sampai saat ini menerapkan berbagai kebijakan, tapi tetap saja ada celah-celah yang memang di situ bisa digunakan untuk penyebaran konten-konten yang seharusnya tidak dikonsumsi untuk anak kecil. Di samping itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, perkembangan atau penyebaran informasi-informasi dari satu lini ke lini yang lain itu bisa dibilang sangat cepat dan sangat efisien seperti itu, sehingga di dalam hal tersebut juga bisa memunculkan dampak negatif seperti mungkin penyebaran berita hoax, atau mungkin polarisasi masyarakat yang memang ditujukan untuk memecah belah oleh oknum-oknum tertentu. Dan hal ini yang seharusnya kita antisipasi dan kita hindari seperti itu. Ada satu poin yang saya teringat gitu dari yang tadi, yaitu era anak-anak, usia anak-anak zaman sekarang itu ya memang betul tidak adanya suatu filter dari orang-orang terdekat, tentunya yang utamakan dari orang tua. Sekarang satu rumah saja, hampir setiap anggota rumahnya itu menggenggam HP dan harus punya satu jaringan internet atau kuota gitu. Nah, dari situ usia anak-anak sangat rentan dalam mengakses segala hal yang ada di handphonenya. Sekarang itu dilakukan dengan melakukan pengawasan kepada anaknya, terus membatasi penggunaan handphone setiap harinya. Karena di era sekarang, apalagi pas COVID-19 2 tahun kemarin, seolah-olah waktu belajar anak itu semakin menurun dan semakin menipis gitu waktunya dibandingkan dengan waktu bermainnya yang cukup banyak. Bahkan waktu bermain saja kalau keluar rumah tidak diperbolehkan. Yang tidak dapat dipungkiri bahwa anak selalu memegang HP di rumah seperti itu. Nah, bisa saya simpulkan bahwa dari perkembangan teknologi kali ini yang cukup pesat ya, kita sebagai penerus bangsa, sebagai remaja harusnya secara bijak memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Jangan sampai perkembangan teknologi yang harusnya memudahkan kita dalam kehidupan malah membuat kita blunder. Nah, blunder kenapa? Karena kesalahan maupun keserakahan kita dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Baik, apakah ada tambahan? Mungkin closing statement dari saya bahwasanya perkembangan teknologi itu sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita memasuki dunia metaverse gitu ya, dalam jangka dekat ini. Bahkan mungkin dari era revolusi digital
2.0, kemudian di situ ditemukan komputer menjadi 3.0, kemudian sekarang revolusi digital 4.0 ya, menuju ke revolusi 5.0, di mana kita dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan setiap perkembangan baik teknologi maupun perkembangan apapun itu dalam segi kehidupan kita. Kunci kita sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai generasi milenial yang akan mewarisi bangsa Indonesia ini dalam 2045 tahun 2045 artinya Indonesia emas seperti itu. Jadi kita tetap harus memiliki jiwa Pancasila, dan tentunya seperti tadi yang saya katakan di awal bahwasanya jiwa kosmopolitan harus ditekankan kepada setiap milenial agar tidak lupa terhadap budaya yang ada dan tidak ketinggalan zaman. Mungkin seperti itu Mas Alvin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat berkualitas sekali ya dari pembahasan kita yang singkat namun berbobot gitu. Nah, tidak terasa ini sudah di akhir perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Ya, sukses selalu, Bro. Siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.